Hai semua sahabat-sahabat saya, kalau kita belajar dari firman Tuhan tentu Yesus adalah teladan dalam kerendahan hati. Selalu kita harus berkaca kepada pribadi Yesus ketika berbicara mengenai kerendahan hati. Yesus adalah Tuhan yang rela merendahkan dirinya, bahkan dia katakan sampai mati di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, saudaraku, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, menaruh perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Alkitab katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin buat firman Tuhan. Kalau Yesus saja dia mau mengalah, demi siapa? Demi keselamatan Anda dan saya. Garis bawahi hal demikian. Yesus yang adalah Tuhan saja dalam rupa manusia, dia rela mengalah, bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Ya, kita percaya kematian bahkan kebangkitannya membuktikan dia Allah yang hidup, dia Allah yang benar, dia Allah yang kudus, dan dia tidak akan dikalahkan oleh maut. Nah, kalau Yesus saja berbuat demikian, apatah lagi dengan kita? Mengapa kita sulit mengalah demi menjaga hubungan dengan sesama kita, saudaraku? Camkan baik-baik bahwa hindari pertengkaran. Setiap apapun yang terjadi, mungkin pergesekan, bukan berarti perbedaan-perbedaan akan menimbulkan pertengkaran. Bukan demikian. Kita bisa berbeda, satu dengan yang lain juga bisa berbeda. Tapi dalam poin-poin ini, saya masih berbicara kepada setiap kita tentang bagaimana kita mengalah, saudaraku. Kita mengalah bukan berarti kita bodoh, bukan berarti juga kita tidak bisa berbuat sesuatu, bukan juga berarti kita kalah. Ya, tidak ada yang menang atau yang kalah dalam bagian ini. Tapi seringkali dunia memberikan hal demikian. Kalau kita mengalah, kita bodoh, kita sepertinya nggak bisa berbuat sesuatu. Ya, itu duniawi. Tapi saya masih berbicara mengenai bagaimana kita mengalah, bukti kerendahan hati kita. Kita menghindari hal-hal yang lebih besar lagi yang akan memicu sebuah pertengkaran, permusuhan di antara kita dengan sikap yang mengalah. Poinnya adalah Yesus saja memberikan teladan, apatah lagi kita. Alkitab bilang begini, dalam rupa manusia dia telah merendahkan dirinya. Wah, luar biasa. Setiap kali saya pribadi membaca bagian firman ini, sungguh hati ini terbakar kembali bahwa dia merendahkan dirinya dan dia bagaimana taat sampai dia mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Buat kita adalah perenungan, buat kita teladan yang terbaik adalah Yesus. Figur yang terbaik buat kita teladani adalah Yesus. Mari belajar, saudaraku, bersama-sama. Saya juga belajar bagaimana kita punya kerendahan hati. Buang segala egois, buang segala keangkuhan, buang segala kesombongan. Camkan baik-baik. Hal demikian area di mana iblis bisa bekerja. Hal demikian tempat di mana kita sulit sekali untuk terbuka dengan sesama kita. Padahal besi menajamkan besi, Alkitab katakan. Perbedaan itu akan membuat kita semakin dewasa, akan semakin dikuatkan, dimampukan bahwa kita memang tidak sama. Bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama. Ya, berarti kita punya perbedaan. Perbedaan itu akan menguatkan kita supaya kita juga punya sikap, punya karakter yang teruji, yang didisiplinkan. Dan di dalam situlah Tuhan bekerja bagi setiap Anda dan saya, mendatangkan nilai-nilai yang baik. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat firman hari ini. Sungguh Engkaulah teladan yang terbaik buat kami. Engkaulah pribadi yang memberikan contoh yang terbaik buat kami tentang kerendahan hati. Kami mau belajar, Tuhan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diperbarui, kami sejalan selaras dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang merupakan kesombongan, Tuhan, ampunilah hidup kami, Tuhan. Seringkali kami menimbulkan pertengkaran, ampunilah kami, Tuhan. Hari ini kami tunduk kepada firman-Mu. Engkaulah firman dan kebenaran yang menuntun kami, mengarahkan kami, Tuhan, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Di dalam berkat nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin.